Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifatul Mahmudah dengan NIM 24101252200037. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Dalam kehidupan anak terdapat dua proses yang beroperasi secara kontinu, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan yang menyangkut peningkatan ukuran dan struktur biologis. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dalam waktu tertentu. Hasil pertumbuhan antara lain bertambahnya ukuran-ukuran kuantitatif pada anak seperti panjang, berat, dan kekuatannya. Begitu pula pertumbuhan akan mencakup perubahan yang makin sempurna tentang sistem jaringan saraf dan perubahan-perubahan struktur jasmaniah lainnya. Pertumbuhan jasmani berakar pada organisme yang selalu berproses untuk the process of coming into being. Organisme merupakan sistem yang mekar secara kontinu, yang selalu beroperasi, juga bersifat dinamis, tidak pernah statis secara komplit. Pertumbuhan jasmani dapat diteliti dengan mengukur berat, panjang, dan ukuran lingkaran. Misalnya, lingkar kepala, lingkar dada, lingkar lengan, dan lain-lain. Dalam pertumbuhan, setiap bagian tubuh itu mempunyai perbedaan tempo kecepatan. Perbedaan kecepatan tumbuh masing-masing bagian tubuh mengakibatkan adanya perbedaan dalam keseluruhan proporsi tubuh dan perbedaan fungsinya. Misalnya, pertumbuhan indera penglihatan lebih cepat daripada pertumbuhan otot-otot tangan dan kaki. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan yang kurang normal pada organisme ada bermacam-macam. Yang pertama, faktor sebelum lahir. Biasanya karena kekurangan nutrisi pada ibu dan janin, atau janin terkena virus keracunan sewaktu bayi ada dalam kandungan. Yang kedua, faktor ketika lahir atau saat kelahiran. Biasanya pendarahan pada bagian kepala yang disebabkan oleh tekanan dari dinding rahim ibu waktu ia dilahirkan dan oleh efek susunan saraf pusat karena proses kelahiran bayi dilakukan dengan bantuan tang. Yang ketiga, faktor yang dialami bayi sesudah lahir, yaitu karena pengalaman traumatik pada kepala bagian dalam terluka karena kepala bayi terpukul atau mengalami serangan sinar matahari. Yang keempat, faktor fisiologis. Biasanya karena bayi ditinggalkan ibu, ayah, dan orang tuanya. Sebab lain ialah anak dititipkan dalam satu lembaga seperti rumah yatim piatu, rumah sakit, dan yayasan perawatan bayi, sehingga mereka kurang sekali mendapat perawatan jasmania dan kasih sayang orang tuanya. Kemudian masa kanak-kanak, karakteristik anak usia sekolah dasar. Usia rata-rata anak Indonesia saat masuk sekolah adalah 6 tahun dan selesai pada usia 12 tahun. Berarti anak usia sekolah berada dalam dua masa perkembangan, yaitu masa kanak-kanak tengah 6-9 tahun dan masa kanak-kanak akhir 10-12 tahun. Anak-anak usia sekolah ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak-anak yang lebih muda darinya. Ia senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, dan senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Oleh sebab itu, kita sebagai guru hendaknya mengembangkan pelajaran yang mengandung hal tersebut. Menurut Hafiz Charles, tugas perkembangan anak usia sekolah dasar meliputi: pertama, menguasai keterampilan fisik yang diperlukan dalam permainan dan aktivitas fisik. Kedua, membina hidup sehat. Yang ketiga, bergaul dan bekerja dalam kelompok. Yang keempat, belajar menjalankan peranan sosial sesuai dengan jenis kelamin. Yang kelima, belajar membaca, menulis, dan menghitung agar mampu berpartisipasi dalam masyarakat.
Yang keenam, memperoleh sejumlah konsep yang diperlukan untuk berpikir positif. Yang ketujuh, mengembangkan kata hati, moral, dan nilai-nilai. Dan yang terakhir, mencapai kemandirian pribadi. Dalam upaya mencapai setiap tugas perkembangan tersebut, guru dituntut untuk memberikan bantuan berupa yang pertama, menciptakan lingkungan teman sebaya yang mengajarkan keterampilan. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar bergaul dan bekerja dalam kelompok sehingga kepribadian sosialnya berkembang. Mengembangkan kegiatan pembelajaran yang memberikan pengalaman yang konkret atau langsung dalam membangun konsep. Dan yang terakhir, melaksanakan pembelajaran yang dapat mengembangkan nilai-nilai sehingga siswa mampu menentukan pilihan yang stabil dan menjadi pegangan bagi dirinya. 1. Ciri akhir masa kanak-kanak. Label yang digunakan orang tua. Karena kebanyakan anak, terutama anak laki-laki, kurang memperhatikan dan tidak bertanggung jawab terhadap pakaian dan benda yang dimilikinya sendiri, maka orang tua memandang periode ini sebagai usia tidak rapi, suatu masa di mana anak cenderung tidak memedulikan dan ceroboh dengan penampilan dan kamarnya yang sangat berantakan. Label yang digunakan oleh para pendidik. Para pendidik melabelkan akhir masa kanak-kanak sesuai usia sekolah dasar. Pada usia ini, anak diharapkan memperoleh dasar-dasar pengetahuan yang dianggap penting untuk keberhasilan penyesuaian diri pada kehidupan dewasa dan mempelajari berbagai keterampilan penting tertentu, baik kurikuler maupun ekstrakurikuler. Para pendidik juga memandang periode ini sebagai periode kritis di mana dorongan berprestasi suatu masa depan di mana anak membentuk kebiasaan untuk mencapai sukses, tidak sukses, atau sangat sukses. Label yang digunakan ahli psikologi. Usia kelompok suatu masa di mana perhatian utama anak tertuju pada keinginan diterima oleh teman-teman sebayanya sebagai anggota kelompok yang bergengsi dalam pandangan teman-temannya. Usia penyesuaian ini, bagaimana pentingnya penyusunan diri dengan standar yang disetujui kelompok bagi anak. Usia kreatif suatu masa dalam rentan kehidupan di mana anak akan ditentukan apakah anak-anak menjadi konformis atau pencipta karya baru dan orisinal. Usia bermain, jadi alasan periode ini disebut sebagai usia bermain karena luasnya minat dan kegiatan bermain dan bukan karena banyaknya waktu untuk bermain. Kemudian aspek perkembangan manusia pada tahap akhir masa kanak-kanak. Perkembangan fisik pada akhir masa kanak-kanak. Tinggi. Biasanya rata-rata anak perempuan 11 tahun mempunyai tinggi badan 58 inci dan laki-laki 57,5 inci. Berat badan. Biasanya anak perempuan 11 tahun mempunyai berat badan 88,5 pon dan laki-laki 85,5 pon. Perbandingan tubuh. Beberapa perbandingan wajah yang kurang baik menghilang dengan bertambah besarnya mulut dan rahang, dahi melebar dan merata, bibir semakin berisi, hidung menjadi lebih besar dan lebih berbentuk, leher menjadi lebih panjang, dada melebar, perut tidak buncit, lengan dan tungkai memanjang, dan tangan dan kaki dengan lambat tumbuh membesar. Kesederhanaan. Perbandingan tubuh yang kurang baik dan kurangnya perhatian terhadap penampilan dan kecenderungan untuk berpakaian seperti teman-teman sebayanya tanpa memedulikan pantas tidaknya. Perbandingan otot lemak. Selama akhir masa kanak-kanak, jaringan lemak berkembang lebih cepat daripada jaringan otot yang perkembangannya baru mulai melejit pada awal pubertas. Anak yang berbentuk endomorfik, jaringan lemaknya jauh lebih banyak daripada jaringan otot. Sedangkan pada tubuh ektomorfik tidak terdapat jaringan yang melebihi jaringan lainnya sehingga kecenderungan lebih tampak kurus. Gigi. Pada permulaan pubertas, umumnya seorang anak telah mempunyai 22 gigi tetap. Keempat gigi terakhir yang disebut gigi bijaksana biasanya muncul setelah masa remaja. Kemudian keterampilan akhir masa kanak-kanak.
Keterampilan yang pertama, keterampilan menolong diri sendiri atau biasa disebut mandiri, keterampilan menolong orang lain, kemudian keterampilan sekolah, dan yang terakhir keterampilan bermain. Kemudian kemajuan berbicara. Yang pertama, penambahan kosakata. Umumnya anak yang berasal dari keluarga yang berpendidikan, baik peningkatan kosakatanya lebih banyak daripada anak yang berasal dari keluarga yang orang tuanya berpendidikan tidak tinggi karena perbedaan sosial ekonomi. Yang kedua, pengucapan. Biasanya pada masa akhir kanak-kanak, kesalahan dalam pengucapan kata-kata lebih sedikit daripada usia sebelumnya. Yang ketiga, pembentukan kalimat. Setelah usia 9 tahun, mulai menggunakan kalimat yang lebih singkat dan padat. Dan yang terakhir, kemajuan dalam pengertian. Kemudian, materi yang ketiga yaitu prinsip-prinsip pertumbuhan dan perkembangan. Pengertian perkembangan berbeda dengan pertumbuhan, meskipun keduanya tidak dapat berdiri sendiri. Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif yaitu peningkatan ukuran dan struktur. Adapun perkembangan berkaitan dengan perubahan kualitatif dan kuantitatif yang merupakan deretan progresif dari perubahan yang teratur dan koheren. Proses pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada individu manusia mengikuti prinsip-prinsip yang berlaku secara umum, yaitu pertama, tipe-tipe perubahan, yang kedua, pola pertumbuhan fisik, yang ketiga, karakteristik perkembangan, yang keempat, perbedaan individu, yang kelima, pola perkembangan bersifat periodik, yang keenam, terdapat tugas perkembangan dalam setiap periode. Terdapat 7 prinsip perkembangan menurut Harlock 1991. Yang pertama, adanya perubahan. Selama proses perkembangan seorang anak ada beberapa ciri perubahan yang mencolok, yaitu perubahan ukuran, perubahan fisik yang meliputi tinggi, berat, organ dalam tubuh, perubahan mental meliputi memori, penalaran, persepsi, dan imajinasi. Kemudian perubahan proporsi, misalnya perubahan perbandingan antara kepala dan tubuh pada seorang anak. Kemudian hilangnya ciri lama, misalnya ciri egosentrisme yang hilang dengan sendirinya berganti dengan sikap prososial. Kemudian mendapat ciri baru. Selanjutnya, perkembangan awal lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya. Lingkungan tempat anak menghabiskan masa kecilnya akan sangat berpengaruh kuat terhadap kemampuan bawaan mereka. Terdapat 4 bukti yang membenarkan pendapat ini. Yang pertama, hasil belajar dan pengalaman merupakan hal yang dominan dalam perkembangan anak. Yang kedua, dasar awal cepat menjadi pola kebiasaan. Yang ketiga, dasar awal sangat sulit berubah meskipun hal tersebut salah. Yang terakhir, semakin dini sebuah perubahan dilakukan, maka semakin mudah bagi seseorang anak untuk mengadakan perubahan bagi dirinya. Kemudian, perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Perkembangan seorang anak akan sangat dipengaruhi oleh proses kematangan, yaitu terbukanya karakteristik yang secara potensial telah ada pada individu yang berasal dari warisan genetik individu. Misalnya dalam fungsi filogenetik yaitu merangkak, duduk, kemudian berjalan. Kemudian yang keempat, pola perkembangan dapat diramalkan. Dalam perkembangan motorik akan mengikuti hukum cephalocauda, yaitu perkembangan yang menyebar ke seluruh tubuh dari kepala ke kaki. Ini berarti bahwa kemajuan dalam struktur dan fungsi pertama-tama terjadi di bagian kepala, badan, dan terakhir kaki. Hukum yang kedua yaitu prosimodistal, perkembangan dari yang dekat ke yang jauh. Kemampuan jari jemari seorang anak akan didahului oleh keterampilan lengan terlebih dahulu. Kemudian yang kelima, pola perkembangan mempunyai karakteristik yang dapat diramalkan. Yang keenam, terdapat perbedaan individu dalam perkembangan. Perbedaan ini disebabkan karena setiap orang memiliki unsur biologis dan genetik yang berbeda. Kemudian juga faktor lingkungan
yang turut memberikan kontribusi terhadap perkembangan seorang anak. Meskipun perkembangan anak berbeda, tetapi pola perkembangan tersebut memiliki konsentrasi perkembangan tertentu. Yang terakhir, setiap tahap perkembangan memiliki bahaya yang potensial. Beberapa hal yang dapat menyebabkan bahaya antara lain dari lingkungan anak tersebut. Bahaya ini dapat mengakibatkan terganggunya penyesuaian fisik, psikologis, dan sosial.